kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Sebelumnya tidak ada tradisi mengorbankan hewan dalam budaya Quraisy, apalagi di bangunan suci Ka'bah. Jangankan agama, Anda punya cinta, coba Anda bedah pakai logika. Bisa nggak dibedah? Nggak bisa. Karena urusannya hati, urusannya perasaan, bukan urusan logika. Orang akan berani hujan-hujanan, oke, ke tempat yang jauh di seberang sana, meskipun banyak hantu dan sebagainya. Yang penting di ujung sana ada kekasihnya, dia akan rela. Itu bukan logika yang main, tapi perasaan. Tidak bisa dibongkar oleh logika. Anda diputusin pacar, secara logika itu harus senang, minimal punya menambah pengalaman. Tapi nggak bisa. Kenapa nangis? Bukan urusan logika, urusan perasaan. Jangankan membedah agama, membedah apa yang Anda rasakan juga nggak bisa oleh logika tuh. Ya. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Sebelumnya tidak ada tradisi mengorbankan hewan dalam budaya Quraisy, apalagi di bangunan suci Ka'bah di mana kekerasan diharamkan. Tradisi mengorbankan hewan ditiru Muhammad dari bangsa Yahudi yang menyelenggarakan perayaan Paskah untuk memperingati kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hewan yang dikorbankan adalah 1/10 dari hasil berternak sebagai syukur kepada Tuhan, sebab mereka percaya dalam keberhasilan itu ada peranan Tuhan. Daging hewan yang dikorbankan sebagian dibakar karena mereka percaya baunya menyenangkan Tuhan, dan sisanya diberikan kepada imam untuk membiayai pemerintahan. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan, karena itu banyak yang mengatakan berkorban dalam Islam adalah sukarela. Hitungannya satu hewan untuk satu keluarga, tidak ada kaitan dengan penghasilan. Artinya mengorbankan hewan dalam tradisi Islam bukan syukur atas keberhasilan. Daging hewan yang dikorbankan, 1/3 diberikan kepada orang miskin, 1/3 dibagikan ke tetangga, dan 1/3 lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan, dan berkorban untuk orang miskin ternyata hanya 1/3, sisanya untuk pesta bersama tetangga, dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali hari ini orang-orang yang bajingan, saya kira. Banyak sekali orang-orang yang bajingan, yang bukan ranahnya, tapi dia berbicara. Ini akan menjadi penyesatan yang luar biasa. Penistaan yang sejati ini. Orang ketika mengutik-ngutik doktrin agama apapun itu, yaitu goblok. Karena doktrin agama ini tidak bisa dipertanyakan oleh logika. Tidak akan bisa dipahami 100% doktrin agama itu oleh logika. Justru itu yang membedakan antara agama dengan filsafat. Agama pasti ada doktrin agama yang tidak bisa dipahami oleh logika. Logika filsafat itu 100% itu harus dipahami. Kurban, salah satu doktrin agama, ajaran agama Islam, maka tidak boleh dipertanyakan. Oke, itu doktrin agama. Hari ini kenapa agama masih dianut oleh orang di dunia? Padahal hari ini secanggih apa sih teknologi edan-edanan ayeuna? Bro, ya, sains sudah membongkar banyak hal. Tapi kenapa agama masih laku? Karena masih ada misteri di dalam agama yang tidak akan mungkin terbongkar oleh manusia. Siksa kubur, nikmat kubur,
sorga, neraka, doktrin agama, sesuatu yang misteri tidak akan bisa terbongkar oleh logika manusia. Oke, 10 kali lipat Anda menggunakan logika Sokrates, itu nggak bakalan bisa membongkar apa yang namanya agama. Siapa ilmuwan di dunia ini yang cerdasnya luar biasa? Einstein. Nggak bakalan bisa membongkar agama. Karena memang itu adalah agama, namanya agama. Nah, ini ada orang, aki-aki tua, yang mencoba mengutik-utik doktrin agama Islam. Ini berbahaya. Mencoba mengemukakan doktrin agama melalui logika. Gak bisa, meskipun memang harus ada bagian-bagian agama yang dipahami oleh logika, tapi tidak semuanya. Oke, sholat, apakah rasional? Ya enggak. Sholat subuh 2 rakaat, lohor 4 rakaat. Logikanya di mana? Kalau pakai logika, harusnya subuh yang 4 rakaat. Kenapa? Orang baru bangun kok. Duhur, harusnya yang 2 rakaat. Orang habis capek kerja. Tapi kan itu tidak boleh dipertanyakan oleh logika. Kenapa Kristen ibadahnya pakai lagu di depan itu? Itu doktrin agama. Nggak bisa dipertanyakan. Itu doktrin agama. Perkara kemudian mereka mau masuk Islam, mau masuk Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya, biarkan mereka yang memilih. Allah yang memberikan hidayah, bukan manusia. Agama bukan milik manusia. Maka orang mau masuk agama itu bukan kuasa manusia, kuasa Tuhan. Perkara orang mau masuk Islam, hidayah dari Allah. Tugas manusia hanya berdakwah, hanya menyampaikan. Pada kesimpulannya adalah agama ini tidak bisa dibongkar oleh logika manusia. Agama urusan Allah. Allah yang menguasai agama. Allah yang memberikan doktrin agama melalui Rasulnya. Diberikan kepada manusia. Aki-aki tua ini mencoba mengutak-atik. Ini berbahaya. Jika ngomongnya di Indonesia, berbahaya. Karena mayoritas orang Indonesia itu beragama. Apalagi mengutik-utik agama Islam. Ya, dan saya sangat tidak suka kepada orang-orang yang mengutik doktrin agama, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, dan sebagainya. Karena itu adalah hidayah dari Allah, urusan Allah itu. Urusan keimanan, bukan urusan manusia tuh. Ya. Stoplah, di Indonesia ini kita beragam. Oke, jangan utik-utik doktrin agama manapun. Ya, kita berlomba-lomba di dalam hal kebaikan, di dalam hal mengajak. Itu saja tugas manusia, mengajak orang agar menempuh jalur agama yang benar. Ini kalau misal pihak kepolisian nggak bergerak, saya kira berbahaya nih orang ini, ya, berbahaya. Tapi saya mendapatkan kabar bahwa kakek tua ini yang mempertanyakan kurban ini, ya, itu sudah diceduk oleh pihak kepolisian. Ini pasti akan responnya cepat. Ini bisa jadi bahan pelajaran untuk kita, untuk semua manusia, apalagi manusia Indonesia, agar berhati-hati kalau berbicara agama. Jangan mencoba membedahnya pakai logika 100%, ya, karena itu bukan bagian logika. Jangankan agama, Anda punya cinta, coba Anda bedah pakai logika. Bisa nggak dibedah? Nggak bisa. Karena urusannya hati, urusannya perasaan, bukan urusan logika. Orang akan berani hujan-hujanan, oke, ke tempat yang jauh di seberang sana, meskipun banyak hantu dan sebagainya. Yang penting di ujung sana ada kekasihnya, dia akan rela. Itu bukan logika yang main, tapi perasaan. Tidak bisa dibongkar oleh logika. Anda diputusin pacar, secara logika itu harus senang, minimal punya menambah pengalaman. Tapi nggak bisa. Kenapa nangis? Bukan urusan logika, urusan perasaan. Jangankan membedah agama, membedah apa yang Anda rasakan juga nggak bisa oleh logika tuh. Ya, oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.